Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Bambang Muryanto STMH. Yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Dr. Sri Wahyu Ananingsih SHM Hum. Yang kami hormati dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Azhari SHM Hum. Dan tidak lupa pula yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu para peserta webinar pada kesempatan hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa di dalam acara webinar yang insya Allah mencerahkan ini. Hadirin yang kami hormati, saya selaku moderator ya, akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang ketiga masuk ke acara inti yang akan disampaikan pertama oleh pemantik diskusi, yakni oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Dr. Sri Wahyu Ananingsih SHM Hum, dan kemudian dilanjutkan oleh pemaparan oleh narasumber kita, yakni Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Azhari, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi, dan setelah semua itu selesai maka berakhirlah acara ini dan agenda selanjutnya adalah penutupan dan di akhir acara adalah pemberian kenang-kenangan. Baik, untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kepada Bapak Bambang Muryanto STMH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pemateri webinar pada siang hari ini, Profesor Aidul Fitri Siada Azhari, dan yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordip Penanganan Pelanggaran Dr. Sri Wahyu Ananingsih, dan yang kami hormati pula rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan peserta webinar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya pada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa bersilaturahmi walau dalam keadaan daring karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Dan kami dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mencoba untuk memberikan sebuah pandangan gitu ya terkait dengan jurisprudensi dalam pemutusan atau penanganan pelanggaran. Karena Bawaslu ini mempunyai kewenangan yang cukup banyak, terutama dalam penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran administrasi ataupun bahkan mungkin pidana pemilihan.
Dan waktu yang diberikan dalam penanganan proses ini begitu cepat. Jadi jurisprudensi selaku salah satu produk hukum ini kan bisa menjadi alternatif dalam rangka mempercepat proses penanganan, dan nanti akan dikaji lebih dalam oleh yang ahlinya ahli di bidang hukum gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui sendiri bahwa Prof. Aidul Fitri Syada ini juga mantan anggota ketua KY gitu, ketua KY. Saya kira itu sambutan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Muryanto SHMB atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara inti. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada 3 penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tapi kalau kita jika berbicara tentang pelanggaran pemilu, maka kita akan berbicara tentang kelembagaan Bawaslu yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Kalau kita berbicara di tingkat pusat ada Bawaslu RI, di tingkat wilayah ada Bawaslu provinsi, dan di tingkat daerah ada Bawaslu kabupaten kota. Penanganan pelanggaran pemilu itu sebenarnya bukan sesuatu yang sederhana. Kalau kita bicara tindak pidana pemilu misalkan, Bawaslu harus berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Belum lagi ada pelanggaran pemilu lain, misalkan pelanggaran administratif ataupun sengketa pemilu lainnya gitu. Mengingat kompleksnya pelanggaran pemilu itu, maka dibutuhkan landasan kajian atau referensi begitu oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan pada hari ini kita akan mendiskusikan salah satu sumber hukum yang namanya jurisprudensi sebagai landasan untuk menangani pelanggaran pemilu. Jurisprudensi sendiri dalam berbagai literatur banyak diartikan sebagai landmark decision atau putusan monumental dari para hakim terdahulu yang digunakan untuk memutus perkara yang sama ya. Dan kita tahu selama ini sudah banyak putusan-putusan pengadilan yang memberikan putusan terhadap pelanggaran pemilu. Tentu kemudian putusan tersebut perlu diperhatikan sebagai referensi untuk menangani berbagai pelanggaran pemilu khususnya oleh Bawaslu. Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, webinar dengan tema jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pemilu ya, akan dibahas oleh satu pemantik dan satu narasumber. Untuk pemantik sudah hadir bersama kita Dr. Sri Wahyuningsih SHMHum. Beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk narasumber kita sudah hadir bersama kita Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Aidul Fitri Syada Azhari. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial pada tahun 2016 dan sampai 2018. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemantik kita, yaitu Dr. Sri Wahyu Ananingsih untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Sri Wahyu Ananingsih. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih Mas Labib. Suara saya bisa didengar nggih, Mas Labib? Bisa, Ibu. Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber tunggal ini ya, Prof. Dr. Aidul Fitri Syada Azhari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salam hormat Prof, salam sehat selalu. Yang saya hormati juga Mas Moderator ya, Mas Labib Mutakin, juga dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati kawan-kawan penyelenggara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ya, Ketua dan anggota serta Pak Korsek ya, dan staf. Kemudian yang saya hormati juga para peserta webinar pada siang hari ini ya, berasal dari
Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah maupun yang berasal dari daerah lain ya. Dan juga mungkin ada peserta yang tidak berasal dari Bawaslu. Senang sekali bisa bergabung dalam acara webinar siang hari ini ya. Mohon maaf mungkin suara saya agak sengau apa-apa ini ya. Karena memang lagi tidak enak badan, kurang enak badan. Jadi agak flu saya, mungkin karena kecapean kemarin dari Bandung, kemudian lanjut ke Jogja, kemudian Magelang ya. Jadi nanti kalau di tengah ada batuk-batuk sedikit, mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, menarik memang tema kita kali ini, jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pemilu. Ya. Kita memahami semua kalau kita belajar hukum itu ada dua ya, sistem hukum yang dikenal itu ya. Sistem hukum common law dan civil law. Karakteristik sistem hukum common law itu hukum yang berorientasi pada kasus atau case law ya. Sedangkan di negara kita yang menganut sistem civil law itu hukum berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau codified law. Namun kita semua itu juga memahami bahwa peraturan perundang-undangan itu memiliki keterbatasan tersendiri. Peraturan perundang-undangan itu tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail ya. Bagaimana satu pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karenanya memang dibutuhkan jurisprudensi untuk melengkapi atau mengisi kekosongan hukum. Dalam bidang ilmu hukum tata negara, kalau kita ingat ya, di S1 hukum itu, secara umum Jimli Asidik itu pernah merumuskan ada 7 macam sumber hukum tata negara. Ada nilai-nilai konstitusi, ada UUD, ya, ada peraturan perundangan tertulis, ada konvensi, ada doktrin, ada hukum internasional yang telah diratifikasi, dan satunya lagi itu ada jurisprudensi peradilan. Nah, Bawaslu ini memiliki kewenangan memang dalam melakukan penanganan pelanggaran. Ini salah satu kewenangan. Karena kewenangan yang lain itu ada beberapa seperti misalnya penyelesaian sengketa, kemudian juga melakukan pengawasan ya, setiap tahapan pemilu, kemudian juga ada melakukan pengawasan putusan-putusan ya, baik itu putusan pengadilan maupun putusan dari DKPP dan lain sebagainya. Nah, penanganan pelanggaran ini meliputi penanganan pelanggaran administrasi, ya, penanganan pelanggaran pidana pemilu, penanganan pelanggaran kode etik, kemudian penanganan pelanggaran perundangan lain. Ini memang terbagi menjadi beberapa mekanisme ya, dan outputnya itu berbeda-beda. Saya contohkan misalnya untuk penanganan pelanggaran administrasi di pemilu, ini outputnya berupa putusan. Ya. Kalau di pilkada ini bentuk output penanganan pelanggaran administrasi rekomendasi. Dan untuk penanganan pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU. Nah, sementara kalau kita bicara penanganan pelanggaran pidana pemilu, berbeda dengan administrasi. Kalau di penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tidak sendirian, karena harus menggandeng kepolisian dan kejaksaan. Nah, ketiganya tergabung dalam satu lembaga yang kita namakan dengan istilah Lembaga Sentra Gakumdu. Outputnya apa nanti? Kalau misalnya memang kasus itu nanti bisa diproses hingga pengadilan, ya bentuknya putusan. Pengadilan. Begitu juga dengan penanganan pelanggaran peraturan perundangan lain. Outputnya adalah penerusan rekomendasi, penerusan ke instansi terkait. Ya, jadi misalnya saja terjadi pelanggaran netralitas ASN, maka kemudian Bawaslu membuat kajian dan dibuat rekomendasi, dan rekomendasi itu kemudian diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti. Nah, selama ini memang masih jarang sekali ya digunakan jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pemilu ya. Kebiasaan selama ini kita hanya mendasarkan pada peraturan perundangan. Padahal seringkali kita itu dikecewakan dengan peraturan perundangan, terbentur dengan kondisi peraturan perundangan itu sendiri. Misalnya saja ketentuannya tidak jelas atau kabur, ada multitafsir di situ, ada
ketentuan larangan namun tidak ada sanksi, ya. Jadi ketentuannya pasal tidak lengkap. Atau bahkan kita tidak menemukan sama sekali pengaturan mengenai kasus yang akan kita tangani dalam undang-undang itu. Nah, ketika hal itu terjadi, patahlah itu kasus itu di tengah jalan, tidak kemudian bisa kita tindak lanjuti secara tuntas. Ya. Jadi sudah patah di tengah jalan, tidak bisa tuntas penanganannya sampai kalau misalnya penanganan pelanggaran pidana pemilu sampai pada proses pengadilan. Nah, dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu pada pemilu 2019 saya contohkan, di Jawa Tengah itu ada 11 putusan pidana dan pada Pilkada 2020 ada 6 putusan pidana. Ya. Nah, kesemuanya ini putusannya sudah inkrah. Ya. Nah, kalau skup yang luas, ya, data di Bawaslu RI pada pemilu 2019 ini terdapat 361 putusan PN dan 158 putusan pengadilan tinggi. Ya. 21 putusan diantaranya ini merupakan putusan perkara pidana in absentia. Jadi kalau di pemilu itu kita mengenal penanganan pelanggaran pidana dengan mekanisme pemeriksaan in absentia. Ya, ini terjadi di penyidikan ke atas, ya. Jadi tidak di Bawaslu, tetapi mulai di penyidikan kepolisian. Ini ada 21 putusan. Dari 158 putusan PT, ya, ini terdiri dari 9 putusan membatalkan putusan PN, 49 memperbaiki putusan PN, 100 putusan menguatkan putusan PN. Perlu kita ketahui bersama bahwa putusan pidana pemilu itu hanya sampai pada tingkat banding. Ya. Jadi kalau sudah banding, selesai, ini kerah itu. Karena kita di penanganan pelanggaran pidana pemilu tidak mengenal kasasi. Nah, banyaknya putusan ini sebenarnya dapat digunakan sebagai jurisprudensi landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pidana. Hanya sampai dengan sekarang itu putusan-putusan ini belum ada yang kemudian mengelola secara baik, ya, sehingga terkadang kita itu kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya dengan sudah banyaknya putusan pidana pada pemilu 2019, saya rasa ini sudah menunjukkan bahwa Bawaslu ini kaya akan jurisprudensi, kasus-kasus pemilu. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya kita bisa mengelola, kemudian itu bisa digunakan putusan-putusan itu untuk kepentingan pembuatan kajian. Sekedar informasi, ya, di Jawa Tengah ini dulu ada kasus kampanye di luar jadwal melalui iklan pada Pilkada 2020 yang lalu. Ini ditangani oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Sepanjang sepengetahuan saya, kasus ini merupakan satu-satunya kasus, ya, kampanye di luar jadwal di Indonesia yang bisa diproses hingga pengadilan pada Pilkada 2020. Jadi putusan ini bisa nanti menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus yang sama pada pemilu 2024. Nah, dalam melakukan penanganan pelanggaran, setelah Bawaslu melakukan klarifikasi, kemudian Bawaslu membuat kajian dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran ini apa isinya? Uraian terkait kasus posisi, data pelapor atau penemu. Kemudian ada kajian. Kajian ini meliputi dasar hukum, dasar kemudian fakta-fakta dan analisis. Setelah itu kemudian ada sub kesimpulan dan terakhir itu rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian menjadi dasar tindak lanjut dari Bawaslu terhadap kasus tersebut. Misalnya, berdasarkan kajian Bawaslu disimpulkan kasus itu memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Maka kemudian rekomendasi Bawaslu, kasus bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, misalnya, ya. Nah, atas dasar rekomendasi itu Bawaslu melakukan rapat gakumdu dengan kepolisian dan kejaksaan untuk kemudian membahas rekomendasi Bawaslu.
Nanti diputuskan bersama apakah kepolisian dan kejaksaan juga mempunyai pendapat yang sama bahwa kasus itu bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, jurisprudensi dalam hal ini menurut saya dapat dimasukkan nanti dalam kajian, sub kajian untuk memperkuat dasar hukum dan analisis kita terhadap kasus itu. Nah, pada intinya saya sepakat dengan penggunaan jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum penanganan pelanggaran. Mungkin nanti di pemilu 2024 akan banyak sekali ya tren-tren atau model-model dugaan pelanggaran ya baru ya yang di pemilu sebelumnya itu kemungkinan tidak terjadi, atau mungkin ada dugaan-dugaan pelanggaran yang kemudian itu tidak ada pengaturannya, kosong, yang ada kekosongan hukum dalam hal ini, atau yang seperti tadi saya katakan multitafsir, tidak jelas ya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadikan peluang bagi jurisprudensi untuk kemudian mengisi, melengkapi ya, untuk kemudian bisa didapat satu kepastian hukum. Nah, dalam penanganan pelanggaran pidana, ketika ini nanti bisa dimasukkan di kajian Bawaslu, kajian dugaan pelanggaran oleh Bawaslu, maka perlu kawan-kawan nanti juga mengkomunikasikan ya masalah ini, dibahas lebih lanjut dengan anggota Sentra Gakumdu lainnya, kepolisian dan kejaksaan. Saya kira itu ya sedikit uraian dari saya, Mas Labib ya. Baik, sebagai pemantik diskusi ya, menghangatkan diskusi. Mungkin nanti dari narasumber akan didapat lebih ya terkait dengan jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pemilu. Demikian saya akhiri, Mas Labib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih atas pengantarnya ya, pemantiknya, sehingga kita punya insight begitu bahwa memang jurisprudensi sebagai sumber hukum bersama undang-undang dan sumber hukum lainnya merupakan suatu modal ya bagi kita untuk dijadikan landasan atau referensi untuk menangani berbagai pelanggaran pemilu yang semakin kesini mungkin semakin kompleks begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Aidul Fitri Syeda Azhari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Prof. Terima kasih Mas Labib ya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, serta salam sehat buat semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan para anggota, kemudian pemantik tadi Dr. Wahyuni Ananingsih ya. Lalu para staf di Bawaslu Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dan para peserta yang saya hormati, saya banggakan. Saya minta maaf juga, keadaan saya juga tidak terlalu baik ini ya. Baru selesai sakit juga saya, kena flu juga saya ya. Ini namanya lagi musim ini. Iya, musim bro. Jadi saya minta maaf kalau di tengah jalan juga saya pamer batuk ya. Bapak dan Ibu semua ya, tadi sudah dijelaskan sebenarnya cukup lengkap tentang jurisprudensi. Saya hanya menambahkan saja mungkin dari kajian yang lebih bersifat akademis ya. Istilah jurisprudensi itu kita serap sebenarnya dari Belanda ya, karena ada istilah yang lain sebenarnya ya, jurisprudensi dalam pengertian bahasa Inggris. Nah, saya mengutip dari salah satu, ini saya lupa mencantumkan literaturnya ya. Jadi kita menggunakan istilah de jurisprudensi dalam bahasa Belanda ya. Biasanya mereka mengaitkan dengan Mahkamah Agung Belanda. Pengertian jurisprudensi itu pertama
dia adalah rights of fating. Jadi pendapat hukum, kita bisa menyebut ini sebagai legal reasoning. Kita bisa menemukannya di dalam pertimbangan hukum setiap putusan pengadilan, setiap putusan hakim. Kita tahu bahwa bagian terpenting ya, dari putusan pengadilan atau putusan hakim itu adalah pertimbangan hukum atau legal reasoning. Kemudian bisa juga maknanya adalah jurisprudensi dalam pengertian jurisprudence dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada juga istilah jurisprudence. Tapi kalau orang dalam istilah bahasa Inggris jurisprudence itu maknanya bukan jurisprudensi dalam pengertian kita. Jurisprudence dalam bahasa Inggris itu sama dengan ilmu hukum. Jadi dalam bahasa Inggris pengantar ilmu hukum itu ada introduction to jurisprudence gitu. Nah, fikih, istilah fikih itu disebut jurisprudence, Islamic jurisprudence gitu. Atau dalam bahasa dalam bahasa Belanda menjadi Islamic jurisprudensi, atau dari jurisprudensi van der Syariah. Nah, yang sering kita keliru atau agak mengacaukan itu kita menyebut bahwa jurisprudensi itu adalah case law, kasus hukum. Tetapi pengertiannya bukan seperti dalam pengertian common law tradition, dalam pengertian tradisi hukum kebiasaan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini. Dan bisa juga dalam pengertian sebagai toegepas rechts, ya, penerapan hukum atau aplikasi hukum. Jadi banyak istilah jurisprudensi. Nah, makanya kita harus agak hati-hati menggunakan istilah jurisprudensi. Setidaknya sebenarnya pengertiannya nomor 1 dan nomor 3, nomor 1, 3, 4 ya. Kalau nomor 2 itu dia untuk untuk kajian kepentingan di kampus biasanya. Nah, berikutnya Mas coba. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ada perbedaan antara hukum kebiasaan dan hukum sipil ya. Kita mengenal secara umum di dunia itu ada 2 tradisi hukum, meskipun sebenarnya ada lebih banyak ya, tapi tradisi hukum yang berkembang secara umum itu adalah tradisi hukum kebiasaan atau common law system dan tradisi hukum sipil. Indonesia mewarisi tradisi hukum sipil. Nah, kalau kita lihat sumber hukum yang utama dari tradisi hukum sipil itu adalah undang-undang. Karena itu kalau bicara di Indonesia tentang hukum adalah berbicara tentang pasal-pasal dalam undang-undang. Ya. Tapi kalau misalnya di Malaysia bicara tentang hukum itu bicara tentang kasus siapa melawan siapa gitu. Jadi itu berbeda sama sekali, ya. Dan kita memang tidak biasa ketika tadi disebutkan jarang sekali menggunakan jurisprudensi karena memang kita tidak biasa atau tidak terbiasa diajarkan untuk memanfaatkan putusan hakim. Dan memang pendidikan kita lebih mengutamakan undang-undang ya. Meskipun sebenarnya dalam perkembangan terakhir misalnya di Belanda itu atau di Eropa ya, penggunaan jurisprudensi itu sangat kuat. Kemudian, nah ini yang penting ya. Di dalam hukum sipil, jurisprudensi itu tidak mengikat. Makanya ini sering ada keluhan misalnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kok tidak dijalankan begitu ya. Nah, salah satu pertimbangannya sebenarnya salah satu bukan pertimbangan ya, salah satu karakternya karena memang putusan di Indonesia orang melihat putusan hakim itu memang tidak langsung berlaku kecuali yang bersifat inter pares, jadi mengikat kepada para pihak ya. Tapi kalau soal putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak langsung berlaku. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan pada pasal 10 seingat saya bahwa undang-undang itu materi muatan undang-undang salah satunya adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi harus dimuat dulu dalam undang-undang. Nah, yang menarik KPU itu sudah melakukan langkah yang lebih jauh. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dibuat peraturan KPU. Saya belum tahu apakah juga ada peraturan Bawaslu yang langsung mengatur norma putusan Mahkamah Konstitusi ya.
Nah, ini berbeda dengan hukum di common law system atau hukum kebiasaan. Contoh kemarin, ya, 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, di Amerika itu terjadi kegoncangan luar biasa karena ada satu kasus Roe versus Wade, ya, yang 50 tahun lalu memutus aborsi itu legal. Tapi 2 minggu yang lalu Mahkamah Agung Amerika itu memutus aborsi itu ilegal, kecuali ada alasan-alasan kesehatan atau yang sah. Nah, dalam waktu sehari di Amerika itu, besoknya semua klinik aborsi ditutup. Karena memang mereka memandang putusan hakim itu langsung berlaku. Tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan hari ini, bulan depan belum tentu berlaku. Bahkan banyak yang tidak berlaku malah, ya. Karena memang sifatnya persuasif. Meskipun demikian juga di Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung itu kadang agak enggan, dalam tanda kutip agak enggan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun kalau menguntungkan, misalnya dalam pra-peradilan, misalnya dalam pra-peradilan itu tidak pernah ada perubahan undang-undang KUHP. Tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pra-peradilan bahwa pra-peradilan itu berakhir ketika sidang pertama untuk pemeriksaan dimulai. Nah, ini yang digunakan sekarang misalnya oleh kejaksaan atau KPK begitu, ya. Pra-peradilan itu diundur-undur, ya. Diundur-undur sampai pada saat sampai kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai, maka pra-peradilannya gugur gitu kan. Nah, begitu. Jadi, nah itu putusan Mahkamah Konstitusi tapi dilaksanakan. Ya, tapi ada putusan lain yang juga tidak dilaksanakan. Jadi memang bersifat persuasif, ya, tidak mengikat secara langsung. Nah, kemudian, nah ini yang saya langsung ke nomor argumentasi hukum. Tadi sudah dijelaskan, dalam hukum kebiasaan itu bersifat analogi. Jadi ada putusan di sebelumnya, ya, itu diikuti. Ini sebenarnya analogi itu berasal dari hukum Islam. Dalam sejarahnya memang berasal dari hukum Islam, yaitu kias, ya, jadi dikiaskan. Ada ilatnya gitu, ada ilahnya. Ada tidak elemen-elemen yang sama kemudian diterapkan. Kalau misalnya berdasarkan elemen sama ini dimungkinkan ada putusan baru, maka dibuat putusan baru. Disitulah terjadi hakim membuat hukum, judgment law itu, ya. Nah, dan dia bersifat induktif dalam perhatian berdasarkan kasus-kasus yang ada, kemudian ditarik benang merahnya, ya, lalu atau persamaannya begitu, kemudian diputuskan berdasarkan kasus tersebut. Nah, di dalam sistem hukum sipil tidak seperti itu. Kita ini hakim itu memutus berdasarkan undang-undang. Meskipun sudah ada putusan hakim yang lain, putusan hakim yang lain itu tidak mengikat, tapi kembali kepada undang-undang. Nah, ini yang sering menjadi masalah, dan kemudian orang mengatakan kok terjadi disparitas atau ketimpangan, perbedaan ada putusan hakim dalam kasus yang sama di banyak tempat gitu, ya. Karena memang hakim berpegang pada aturan undang-undang. Kemudian saya kira yang lain tidak perlu, ya. Nah, coba Mas lanjut. Nah, bagaimana dengan di Indonesia, ya? Nah, di Indonesia karena tadi sudah disebutkan kita ini menganut tradisi hukum sipil, maka norma undang-undang itu diutamakan dibandingkan putusan hakim. Selalu undang-undang didahulukan. Bahkan dalam putusan dan peradilan pidana itu undang-undang itu jurisprudensi nyaris dihindarkan, ya. Nah, kemudian kedua, tidak bersifat mengikat jurisprudensi itu. Maka tadi itu, ya, jarang sekali kita memanfaatkan jurisprudensi. Sebenarnya kaya sekali. Cuma kita juga tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan jurisprudensi. Saya sering menanyakan mahasiswa atau bahkan dosen, Anda tahu tidak yang paling penting cara membaca putusan itu? Dibaca semua, salah saya bilang. Membaca putusan itu pertama identitas, kemudian kedua prosedur,
ketiga amar putusan, keempat pertimbangan hukum. Walaupun 1000 halaman, kita bisa membaca cuma 20 menit. Itu yang menyebabkan hakim itu cepat bekerjanya. Karena pertimbangan hukum itu biasanya tidak panjang, apalagi di Indonesia ya. Banyak hakim yang kurang dalam pertimbangan hukum. Kalau membaca putusan-putusan di luar, pertimbangan hukumnya bisa ratusan halaman. Ya. Kayak disertasi saja mereka itu membuat putusan hakim itu. Nah kemudian pertimbangan hakim itu lebih tadi sudah disebutkan lebih bersifat silogisme ya dibandingkan analogi. Nah kemudian masalahnya adalah dalam hukum pidana, nah ini tadi ya, justru ada larangan untuk melakukan analogi. Kenapa? Karena ada prinsip legalitas. Jadi kalau tidak ada peraturan, tidak ada aturan dalam undang-undang, maka tidak ada tindak pidana gitu ya. Karena itu dalam pidana justru dilarang melakukan analogi. Yang diperbolehkan adalah ekstensif, penafsiran ekstensif. Tapi apakah memang dalam penanganan perkara dalam penanganan pelanggaran pemilu itu memang sudah sampai pada membutuhkan penafsiran? Saya tidak tahu ya. Karena biasanya penafsiran itu muncul kalau kasusnya tuh kompleks ya. Tapi kalau misalnya kasusnya mudah ya jarang sekali. Jadi jarang sekali dilakukan penafsiran. Tapi analogi juga tidak boleh. Jadi misalnya ini ada putusan-putusan yang sudah ada nih, putusan-putusan pengadilan, lalu kita ambil analogikan putusan ini sama dengan ada kasus di Sukoharjo, ini ada kasus di daerah lain. Kita lihat nih kasus ini kira-kira bisa kita terapkan nggak di sini gitu. Itu tidak bisa. Tetap saja harus mengacu pada undang-undangnya, pada aturan undang-undang. Nah ini yang jadi masalah ya, karena kita menganut sistem hukum sipil. Nah tetapi memang dikenal ada landmark decision atau leading case ya, yang banyak dijadikan referensi. Jadi hanya referensi saja, bukan norma yang mengikat, hanya referensi saja. Hakim tuh kadang-kala ditanya juga tidak tahu, ada hakim yang tahu dan ada hakim yang tidak gitu ya. Dan memang tidak ada kewajiban apapun. Ya orang hakim yang rajin begitu dan pintar, dia bisa mencari referensi gitu, menjadikan referensi landmark decision ini. Sekarang relatif lebih mudah karena kalau membuka situs Mahkamah Agung itu sudah disiapkan, sudah diperlihatkan landmark decisionnya. Ya. Nah, apakah mengikat? Kalau bertanya kepada hakim di Indonesia ya tidak juga gitu ya, karena dia mengatakan, nah kami terikat dengan undang-undang, bukan terikat dengan putusan hakim. Jadi bisa saja berbeda. Nah, jalan keluarnya sekarang ini, ya mungkin ini juga harus saya tidak tahu apakah ada yang terkait dengan masalah-masalah pemilu ya. Sekarang ini dibuat semacam sentencing guidance ya, semacam pedoman putusan yang biasanya dalam bentuk keputusan kamar di Mahkamah Agung. Nah kita lihat kan ada 5 kamar di Mahkamah Agung ya, kamar perdata, kamar pidana, kamar tata usaha negara, kamar agama, dan kamar militer. Nah lima ini dia mengeluarkan keputusan-keputusan kamar, hasil rapat kamar namanya, hasil rapat kamar. Nah hasil rapat kamar ini biasanya didasarkan pada pertanyaan yang muncul di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan ini kemudian atau bisa juga saya lupa menyebutkan di sini, ini kan seperti ya, atau sekarang misalnya dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Tetapi dia tidak mengubah undang-undang, dia hanya memberikan kalau misalnya ada kasus ini penerapannya seperti ini, kalau ada kasus ini penerapannya seperti ini begitu. Namanya sentencing guidance ya. Nah, waktu saya di Komisi Yudisial, kita juga buat semacam ini untuk memudahkan hakim terutama dan para pencari keadilan untuk menjadikan jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang hidup gitu ya. Karena memang di Indonesia ini sekali lagi tidak terbiasa dengan pola jurisprudensi ini. Berikutnya Mas, ini saya tidak banyak karena saya ingin memberikan gambar kerangkanya saja.
Nah, bagaimana kita memperlakukan jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum dan pelanggaran pemilu itu? Pertama yang harus dilihat bahwa jurisprudensi di dalam pengertian hukum sipil itu adalah res of passing, ya. Jadi pendapat hukum, opinia juris, ya, atau legal reasoning, ya. Maka kalau misalnya mau menggunakan putusan hakim, yang dibaca itu adalah pertimbangan hak hukumnya, bukan amarnya. Nah, kadang bukan amar gitu, karena amar itu bisa berbeda, ya. Tapi pertimbangan hukumnya. Karena makna jurisprudensi itu sebenarnya pertimbangan hukum itu, bukan amar, ya. Nah, bagaimana membaca pertimbangan hukum juga harus mulai memahami juga, ya. Mungkin banyak juga yang belum mengetahui di mana letak pertimbangan hukum dalam satu putusan hakim itu, banyak juga yang tidak tahu. Dosen-dosen juga banyak yang tidak. Mas Labib tahu nggak? Karena memang kan pertimbangan hak hukum itu bisa panjang gitu, tapi nanti ada pertimbangan hakim disebutkan. Kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas pertimbangan hukum disebutkan, ya. Hakim majelis memiliki pertimbangan. Nah, yang menjadi masalah itu biasanya dalam putusan, saya tidak punya contoh, ya. Dalam putusan-putusan di pengadilan negeri misalnya, atau di PT UN itu biasanya agak tersamar. Jadi kita harus agak hati-hati membacanya bagian mana gitu. Nah, pertimbangan itu yang dijadikan rujukan. Nah, kalau pertimbangan dijadikan rujukan, maka dia bebas. Misalnya dalam kasus pidana, misalnya kajian pidana gitu, ya, atau kajian tentang netralitas hakim. Kalau misalnya sudah ada putusan hakim sebelumnya, kita bisa manfaatkan pertimbangannya, pertimbangan hukumnya itu, legal reasoningnya, dikutip saja lengkap gitu. Kemudian ya kita berikan komentar, ya, dalam terhadap pertimbangan itu. Jadi yang terpenting sebenarnya menggunakan jurisprudensi itu adalah memanfaatkan pertimbangan hakim. Nah, cuma harus membiasakan, ya. Karena saya tahu persis di Indonesia memang umumnya tidak terbiasa, ya. Tradisi membaca putusan hakim itu, terutama di lingkungan hukum tata negara, itu baru muncul setelah ada Mahkamah Konstitusi, ya. Artinya itu pun masih muda. Kemudian ya ini harus hati-hati, ya. Di dalam pelanggaran pidana pemilu, penggunaan analogi itu tidak dibenarkan karena memang ada prinsip legalitas. Jadi harus kembali kepada undang-undang. Pertimbangannya kembali kepada undang-undang. Tapi, kita punya peluang dalam pertimbangan hukumnya. Ya, pertimbangan hukumnya bisa dimanfaatkan. Ya, saya nggak sempat ini mencari putusan-putusan terkait dengan pemilu. Kalau misalnya ada contohnya bisa kita lihat. Nah, kemudian putusan hakim yang bersifat erga omnes atau mengikat semua orang, ya, seperti dalam putusan judicial review, ya, pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi atau hak uji material MA, ya, itu bisa dikutip sebagai referensi atau juga bisa dituangkan dalam bentuk norma peraturan karena dia berlaku umum. Ya, misalnya sudah ada ya hak uji material untuk di Mahkamah Agung untuk putusan-putusan KPU, belum mungkin, ya. Tapi kalau putusan MK banyak, ya, tentang pemilu itu, ya. Nah, itu yang bersifat erga omnes. Jadi dia bisa dituangkan dalam bentuk norma peraturan dan KPU sebenarnya sudah melakukan itu. KPU langsung menerapkannya dalam peraturan KPU, ya. Nah, ini sebenarnya sudah sangat maju, ya, walaupun jadi pertanyaan kemarin dari Hakim Konstitusi, kenapa tidak dalam undang-undang, ya, gitu. Kenapa tidak dalam undang-undang? Karena kan kalau misalnya undang-undang membatalkan undang-undang berarti harus dalam undang-undang lagi, gitu kan. Tapi ini di dalam peraturan KPU. Tapi banyak juga instansi lain yang langsung menerapkan di dalam peraturan dalam regulasi. Sebenarnya sudah cukup banyak, ya.
Cuma memang kalau dalam undang-undang beberapa tidak semuanya melaksanakan itu. Kemudian putusan hakim yang bersifat inter pares, artinya mengikat para pihak, itu tidak langsung dapat dianalogikan. Harus hati-hati juga ya pada kasus. Jadi kasus-kasus yang menyangkut misalnya putusan DKPP itu, putusan DKPP, putusan yang menyangkut salah satu salah satu anggota KPU yang sebelumnya itu ya, Ginting ya, yang dipecat itu ya, Evi Novida Ginting ya. Nah itu kan sebenarnya mengikat pribadi gitu ya. Nah itu tidak bisa langsung dianalogikan. Ini berbeda dalam sistem presiden di common law, itu bisa dianalogikan ya. Ini kita hanya bisa melihat pertimbangan hukum saja sebagai referensi, karena memang cara kita memposisikan jurisprudensi berbeda ya. Nah kasus yang menyangkut itu juga rumit sebenarnya ya, karena berlapis-lapis itu. Ada putusan DKPP yang bersifat final ya. Walaupun saya juga heran, DKPP ini kan bukan peradilan, tapi dia kan apa namanya tuh, bukan peradilan ya, dia bukan semi peradilan namanya tuh, peradilan ya, peradilan etika. Walaupun saya juga tidak terlalu setuju dengan istilah peradilan etika. Jadi peradilan yang bukan bagian badan peradilan, ya kuasi peradilan, ya dia kuasi peradilan. Jadi ini jadi di Indonesia ini kan ada badan-badan yang independen gitu, yang memiliki fungsi kuasi peradilan. KY misalnya, ombudsman, kemudian DKPP ya, Bawaslu juga sebenarnya kuasi peradilan ya. Tetapi bukan badan peradilan sebenarnya, karena badan peradilan itu di dalam Undang-Undang Dasar dia sudah ditetapkan, yang disebut dengan badan peradilan adalah badan-badan yang mencakup 4 lingkungan badan peradilan. 1 badan peradilan umum ya, kemudian kedua badan peradilan agama, ketiga badan peradilan tun, keempat badan peradilan militer. Nah di situ ada pengadilan khusus di dalamnya. Nah cuma kalau menurut Undang-Undang 2017 kan harus ada pengadilan khusus, meskipun istilahnya salah di situ. Istilahnya kok peradilan khusus. Kalau peradilan khusus berarti harus mengubah Undang-Undang Dasar itu, karena hanya beda pengadilan dan peradilan itu beda. Ya, peradilan itu dia sistem, ya, mulai dari hakimnya, kemudian struktur, lalu kepegawaian, organisasi, begitu. Itu peradilan. Kalau pengadilan itu lembaganya, ya. Nah harusnya pengadilan khusus. Nah, sampai sekarang belum ditentukan di mana letak pengadilan pemilu itu. Nah, jadi kalau seperti yang sekarang ya, Bawaslu, DKPP dan seterusnya itu belum menjadi ini. Dia hanya kuasi peradilan. Nah, sehingga dari semalam saya bertanya sebenarnya, yang dimaksud jurisprudensi ini oleh teman-teman gitu, itu putusan peradilan atau putusan-putusan di lingkungan Bawaslu gitu ya. Salah satunya karena agak berbeda, kalau lingkungan Bawaslu dia bukan putusan peradilan ya. Dia kuasi peradilan gitu. Nah, kalau itu ya boleh-boleh saja dijadikan referensi, tetapi sekali lagi bukan jurisprudensi ya. Karena jurisprudensi itu dia putusan hakim gitu. Putusan hakim. Nah itu yang saya pertanyaan semalam tuh, ini yang dimaksud apa ya jurisprudensi yang di sini ya, kalau itu ya bukan putusan pengadilan gitu. Dan memang jadi masalah seperti DKPP kok bersifat mengikat, juga jadi masalah sebenarnya. Nah, kadang yang bersifat mengikat tuh harusnya ya putusan pengadilan gitu. Harusnya agak saya teman-teman DPR kok bisa putusan DKPP bersifat mengikat gitu kan. Harusnya ya perekomendasi saja gitu kan.
Karena bisa saja nanti digugat lagi gitu kan. Jadi Indonesia kan baik. Nah, kemudian harus diperhatikan juga yang menarik, sebenarnya saya agak lupa memasukkan. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di administrasi pemerintahan ini ada upaya administrasi dan ada pengadilan administrasi. Nah, upaya administrasi itu dia seperti mediasi bersifat administrasi. Nah, apakah kemudian mediasi ini yang dijadikan di Indonesia ini begini maksud saya. Mediasi di Indonesia ini unik ya. Mediasi di Indonesia ini unik karena untuk kasus pidana ada mediasi sebenarnya ya. Sekarang dengan istilah restoratif justice ya. Jadi beberapa persoalan misalnya dalam tilang ya, dalam tilang lalu lintas itu bisa diselesaikan secara dalam tanda kutip kekeluargaan gitu ya. Itu mediasi. Kemudian dalam penyelesaian kasus-kasus yang anak misalnya ya, selain diversi, ada diversi, itu sebenarnya itu proses mediasi ya. Bahkan sebenarnya dimungkinkan ada dalam kasus-kasus, saya lihat di beberapa tempat di Indonesia, kalau ada peradilan adat maka mediasi itu dimanfaatkan. Tapi misalnya di Indonesia ini di pengadilan negeri untuk perdata dan agama ya, mediasi ini bagian dari proses peradilan gitu, bukan di luar pengadilan. Nah, saya tidak, mungkin nanti harus dijelaskan juga oleh Bawaslu, ada mediasi kan ya. Nah, mediasi ini bagian dari proses peradilan atau di luar proses peradilan gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan, karena kalau di pengadilan di Indonesia ya, umumnya mediasi itu bagian dari proses peradilan. Nah, sehingga misalnya dalam pengadilan perdata dimulai dari mediasi, kalau mediasi tidak berhasil baru pemeriksaan perkara. Nah, agak berbeda dalam pengadilan agama, mediasi itu sudah masuk pemeriksaan perkara gitu. Jadi agak unik pengadilan agama ini ya. Nah, kalau di PT UN mediasi itu dalam bentuk upaya administrasi di luar pengadilan. Jadi di luar, misalnya ini kasus-kasus yang menyangkut, sekarang ada kecenderungan untuk perbuatan melawan hukum yang atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara ya. Kalau dia tidak punya unsur pidana ya, maka diselesaikan melalui proses upaya administrasi. Jadi bisa diganti ya, oleh pribadi atau diganti oleh lembaga gitu. Nah, itu proses mediasi sebenarnya. Nah, sekarang inspektorat umumnya meminta supaya banyak meminta inspektorat supaya udahlah jangan masuk ke ranah pidana, tapi selesaikan melalui proses administrasi gitu ya. Ini sebenarnya hal yang sama di bidang, kalau untuk BUMN ada yang namanya sekarang business judgment rule ya. Misalnya ini kasus misalnya yang terjadi pada direktur Pertamina. Nah, direktur Pertamina sebelum yang sekarang ini dia dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena dianggap kerugian itu disebabkan karena mismanagement, maka digunakan mekanisme PMH ya. PMH itu perbuatan melawan hukum yang diselesaikan oleh peradilan perdata gitu. Nah, ini proses mediasi ini yang juga harus dilihat dalam kasus misalnya jurisprudensi. Mungkin kita bisa memanfaatkan dalam kajian-kajian mediasi ini ya, tadi itu putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya. Tetapi sekali lagi ya, itu hanya referensi di Indonesia, dia tidak mengikat. Intinya hanya itu. Dan kedua, saya kira khusus untuk pengadilan pidana pemilu harus hati-hati, karena analogi itu tidak dimungkinkan, bukan dihindarkan ya, karena ada prinsip legalitas. Jadi harus kembali kepada undang-undangnya ya. Nah, berbeda misalnya kalau di negara-negara lain itu memang hakim punya kreativitas luar biasa. Ini ada contoh menarik, misalnya kebetulan sedang rame di medsos soal Trinitas itu ya. Kan dalam PPKN disebut Trinitas itu
Tuhan Bapa, Maria dan Yesus. Itu memang keliru ya. Karena harusnya Tuhan Bapa, Ruhul Kudus dan Yesus. Nah, ada satu di Irlandia, saya agak lupa tahun 30-an kalau tidak salah. Ada satu keluarga ya, dengan satu anak gitu. Kemudian si istrinya tuh kabur. Pergilah, dia selingkuh begitu, pergi ke luar negeri sehingga meninggalkan anaknya. Anak dan bapaknya. Nah, karena di dalam sistem hukum Irlandia tidak boleh seorang anak itu tanpa ibu gitu, dia maka harus dirampas, bukan dirampas, diambil oleh negara. Nah, kemudian diambil oleh negara, lalu dia si bapaknya mengajukan gugatan ke pengadilan. Di pengadilan kalah. Nah, yang menarik ketika dilakukan kasasi atau banding ke Mahkamah Agung berpendapat begini. Betul dalam ajaran Kristen gitu disebutkan bahwa ya keluarga Kristus itu adalah Yusuf suaminya Maria, Yesus dan Maria. Itu harus keluarga lengkap karena dalam tradisi Kristen kan harus lengkap. Nah, tetapi dia mengatakan dalam doktrin Trinitas juga disebutkan bahwa Tuhan, Ruhul Kudus dan Yesus. Jadi kalaupun tidak ada ibu, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa gitu. Nah, ini sebenarnya menarik cara ininya ya, cara bagaimana kreativitas hakim itu. Di Indonesia bisa nggak begitu? Tidak bisa. Karena harus ada undang-undang yang diacu. Gitu. Nah, itu yang ini ya. Saya kira demikian dulu dari saya. Terima kasih. Tidak banyak ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Aidul atas paparan yang luar biasa. Tadi Prof. Aidul banyak berbicara dari konteks teoritis dari jurisprudensi bahwa Indonesia memang tidak terbiasa dengan jurisprudensi yang itu lebih kental di sistem common law. Tadi juga dibahas bagaimana kemudian posisi kuasi yudisial ya seperti DKPP, kemudian Bawaslu dan lain sebagainya. Putusannya apakah kemudian dijadikan referensi dalam konteks jurisprudensi bagaimana begitu ya. Ini saya kira menjadi modal yang menarik bagi kita untuk mendiskusikan isu ini karena di sini para pesertanya pasti banyak dari penyelenggara pemilu juga, baik dari Bawaslu maupun dari penyelenggara pemilu yang lain. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab ya. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan bisa langsung bertanya atau di kolom chat mungkin. Di kolom chat. Oh baik, di kolom chat ada 1 pertanyaan. Salam, ini dalam penanganan pelanggaran pidana terkadang jurisprudensi kita dijadikan sebagai perbandingan dan referensi. Kita mencari putusan yang terkait kasus yang kita tangani. Bagaimana pendapat Profesor terkait hal ini? Baik, ini yang pertama mungkin. Belum ada. Baik, kami persilakan kepada Prof. Aidul untuk menanggapi pertanyaan yang pertama karena baru ada 1 pertanyaan. Monggo Prof. Terima kasih. Ya, untuk pidana memang bisa kita jadikan referensi ya, tetapi saya bilang jangan melakukan analogi, intinya itu saja ya, karena memang kita tidak menganut sistem preseden atau sistem case law dalam common law ya. Hanya referensi saja. Nah, referensi yang dimaksud adalah mengutip pada pertimbangan hukumnya ya. Pertimbangan hukumnya yang dikutip kalau misalnya kasusnya sama. Jadi cara mencari barangkali kita harus mencari kasus yang relatif sama lah atau sama bahkan gitu ya.
yang sama. Ya, tentu kalau Bawaslu kan bukan memutus, tapi kan hanya melakukan kajian kan, untuk ini melakukan kajian terhadap terhadap satu kasus, lalu dikoordinasikan dengan kepolisian gitu ya. Nanti yang akan melakukan proses hukum berikutnya adalah kepolisian gitu ya, kepolisian, dan kemudian pengadilan yang nanti akan memutuskan. Tapi kajian itu tetap dimungkinkan ya untuk memperkaya dalil sebenarnya ya. Karena begini, di pengadilan itu juga hakim posisinya kan, hakim itu dia tidak boleh menolak perkara, kemudian kedua, hakim itu tidak boleh menggunakan dalil di luar pengadilan. Jadi tidak ada street justice, dalam artian ada hakim yang kemudian mencari bukti sendiri, tidak boleh. Hakim itu betul-betul terbatas pada dalil dan bukti yang disampaikan di depan pengadilan ya. Maka kan ada istilah boleh jadi di pengadilan tidak terbukti, tapi dalam kenyataan sebenarnya ada, boleh jadi karena memang dalilnya tidak kuat saja. Nah, Bawaslu itu bisa melakukan kajian dengan memasukkan putusan-putusan atau jurisprudensi ya, dari putusan-putusan yang sudah ada untuk memperkuat dalil saja gitu. Dan tetapi sekali lagi harus dihindari analogi ya. Analogi itu ya nanti mencari persamaan gitu dengan ini, dia hanya menjadikan referensi saja gitu ya. Nah, ini penting saya kira, karena nanti hakim akan menjadikan sebagai pertimbangan hukum ya. Hakim itu harus mempertimbangkan setiap dalil yang diajukan oleh para pihak ya. Nah, dalam hal ini kan kalau dalam pidana kan yang disebut dengan dominus litisnya atau pemegang perkaranya kan jaksa ya. Dan jaksa nanti kan kajiannya kan dimulai dari Bawaslu, kemudian ke kepolisian, nanti jaksa yang melakukan penuntutan gitu. Nah, jaksa sebagai dominus litis ya, dia akan memasukkan dalil-dalil Bawaslu, dan hakim itu nanti harus mempertimbangkan apakah pertimbangannya ditolak atau diterima, itu soal lain. Nah, jadi pentingnya jurisprudensi itu di situ ya. Bagaimana dalam tanda kutip mempengaruhi hakim lah dengan dalil-dalil jurisprudensi. Soal bahwa itu ditolak atau diterima itu adalah kewenangan kemandirian hakim sepenuhnya. Ya, jadi saya sepakat kalau misalnya menjadikan jurisprudensi dalam pidana ya sebagai referensi, tetapi harus dihindari itu sebagai analogi. Meskipun soal analogi ini kan nanti kewenangan hakim juga ya. Hakim memang tidak boleh melakukan analogi, tapi setidaknya kita memanfaatkan jurisprudensi sebagai upaya memperkuat dalil gitu ya. Dalil hukum atau konstruksi dalil hukum ya, untuk memperkuat konstruksi hukum dalam pengadilan pidana pelanggaran pemilu dan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Demikian Mas. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Kita masih punya 2 slot lagi untuk tanya jawab. Saya Prof. Oh nggih, monggo. Mungkin bisa disebutkan terima kasih. nama dan asalnya Pak. Saya Agus Sulistya dari Bawaslu Kota Surakarta. Terima kasih. Selamat siang Prof. Dan juga teman-teman, Bu Ana, Bu Kordip, dan teman-teman yang lain semua. Ada beberapa hal yang terkadang ketika Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran, ketika melihat beberapa putusan yang ada. Taruhlah beberapa putusan yang lalu misalnya terkait money politik. Sanksinya sudah jelas, kemudian pasalnya juga sudah jelas, tetapi pada akhirnya putusannya adalah percobaan. Dan itu selalu berulang-ulang. Putusan-putusan yang sifatnya percobaan inilah yang kemudian
apakah menjadi sebuah jurisprudensi yang cukup valid kan itu. Tapi dalam sisi yang lain memang ada putusan yang memang berat. Nah, kasus di Lampung misalnya, di Lampung pada pilkada 2020 kalau tidak salah, itu juga putusan KPU yang menganulir salah satu calon yang kemudian juga dianulir oleh Mahkamah Agung. Nah, itu juga berawal dari kasus dugaan money politik. Nah, kemudian timbul pertanyaan di saya, itu apakah hakim di sini sejauh mana hakim berkewenangan untuk memutus perkara itu berdasarkan keyakinan hakim, Prof. Nah, ini apakah ada sebuah parameter tertentu ketika hakim harus memutus berdasarkan keyakinan hakim? Saya rasa itu hal yang mohon penjelasan dari Prof. Aidil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Agus ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kasus yang sama begitu, kemudian kita manfaatkan, maka kita cari pertimbangan hukum yang paling kuat. Misalnya, ya saya sebut problemnya di Indonesia itu karena hakim kan lebih terikat pada undang-undang dibandingkan pada putusan hakim yang lain atau yang sebelumnya. Nah, karena dia lebih terikat pada undang-undang, maka hakim itu punya kebebasan yang luar biasa untuk menerapkan hukum pertama kali sebenarnya. Menerapkan hukum ya. Dia tidak terikat pada yang lain, tapi sebenarnya kita bisa mempengaruhi putusan hakim itu dengan menampilkan atau seperti saya sebutkan tadi, dengan mengutip putusan hakim lain di dalam di dalam dalil begitu, di dalam dalil tuntutan atau dakwaan begitu. Kalau pidana kan itu dikuatkan di situ ya, bahwa sudah pernah ada putusan ini begitu. Meskipun ya tetap saja dalam konteks di Indonesia tetap saja dasarnya harus ada disebutkan undang pasal berapa gitu, kemudian unsur-unsur deliknya apa. Nah, hanya lalu dikaitkan dengan atau dikaitkan dengan salah satu putusan-putusan yang kita ambil yang paling kuat saja ya, karena memang demikianlah di Indonesia. Nah, apakah hakim itu punya keyakinan sampai sejauh mana keyakinan hakim itu? Ini yang bukan soal keyakinan sebenarnya, tapi soal kemandirian. Jadi hakim itu mandiri, bahkan Ketua Mahkamah Agung saya tidak bisa menegur hakim di bawah gitu. Ada prinsip res judicata itu. Jadi kalau misalnya ada hakim sudah memutus ya, meskipun keliru gitu, itu tidak bisa dilakukan tindakan apapun. Yang bisa dilakukan adalah melakukan koreksi terhadap putusan hakim tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi. Nah, kalau pengadilan yang paling tinggi masih keliru, ya sudah. Kecuali kalau ditemukan temukan bukti baru gitu, novum ya, atau misalnya ada kesalahan dalam penerapan hukum gitu. Nah, jadi bukan soal keyakinan sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia itu, soal kemandirian hakim ya. Karena kalau misalnya soal keyakinan dalam kasus saya tidak begitu, saya melihat bahwa kasus-kasus pemilu itu kan kalau disebut kompleks juga tidak sebenarnya ya, karena kan kasusnya dia kan bukan tindak pidana berat gitu ya, bukan tindak pidana yang diancam 5 tahun lebih gitu kan. Jadi kasus-kasus yang sebenarnya relatif dan tanda kutip sederhana gitu. Nah, jadi hakim itu lebih melihat fakta-fakta yang ditampilkan, tapi juga dalil. Nah, dalil itu yang atau konstruksi hukum lah istilahnya, konstruksi hukum yang disampaikan. Nah, kalau misalnya kita bisa menambahkan konstruksi hukum itu dengan dalil-dalil dari putusan lain atau jurisprudensi, itu akan lebih baik. Ya.
Nah itu khasnya di Indonesia sebenarnya yang jadi masalah, dan Mahkamah Agung sampai sekarang juga sebenarnya agak masih kesulitan soal itu tuh. Makanya kemudian ada semacam tadi itu putusan kamar itu ya. Nah saya mungkin harus juga berpikir Bawaslu misalnya ya secara nasional untuk bertemu dengan Mahkamah Agung gitu untuk menyusun semacam sentencing guidance ya, semacam pedoman membuat putusan gitu bagi hakim dalam kasus-kasus pemilu gitu, supaya nanti hakim itu Mahkamah Agung memberikan edaran, setidaknya surat edaran atau mungkin perma terkait misalnya dengan ini. Ini ada kasus yang menarik misalnya, bukan kasus ya, ada perma nomor 1 tahun 2020 tentang pemidanaan korupsi, itu diatur ya. Misalnya untuk pasal 2 itu paling maksimal berapa, minimal berapa, pasal 3 maksimal berapa, minimal berapa gitu. Nah itu mungkin juga harus dipikirkan agar Bawaslu misalnya ketemu dengan Mahkamah Agung untuk membuat sentencing guidance ya. Nah itu bisa, sudah belum? Oh, belum ya. Nah kalau misalnya belum ya saya kira ada baiknya bertemu lalu merumuskan sama-sama, nanti dibuat oleh Mahkamah Agung semacam SEMA atau peraturan Mahkamah Agung terkait dengan dengan penanganan penanganan pelanggaran pemilu ya, apakah itu dan terkait dengan hukum administrasi TUN ya maupun terkait dengan pidana. Saya kira demikian supaya hakimnya juga jelas gitu, ada patokan ya, ada pedoman gitu ya. Jadi saya kira bukan soal keyakinan hakim saja, karena keyakinan hakim biasanya muncul dalam kasus-kasus yang kompleks ya. Misalnya kasus kopi Vietnam itu, nah itu di situ itu sepenuhnya keyakinan hakim gitu, sulit sekali. Tapi kalau ada kasus ini saya kira hakim ya tinggal menafsirkan, apakah tinggal mengkonstruksi, menerapkan ya, belum sampai pada penafsiran. Bagaimana menerapkan satu peraturan terhadap fakta gitu. Nah dia hanya itu saja ya. Nah cuma masalah hukum percobaan ini saya kira juga bisa didialogkan dengan Mahkamah Agung gitu, supaya ada batas bawah dan ada batas akhir lah, supaya jelas gitu ya. Percobaan juga jangan kemudian seperti itu. Jadi saya kira perlu juga ya ketemu dengan Mahkamah Agung untuk melakukan itu ya. Mungkin harus bicara dengan Bawaslu RI. Siapa ketuanya tuh? Direktur khusus bisa sampaikan ya. Ada baiknya, karena saya kira seluruh, bukan cuma Bawaslu tapi seluruh bangsa Indonesia juga punya kepentingan ya. Dan mungkin Mahkamah Agung belum melihat urgensinya, tapi sekarang ada hal-hal seperti itu ya. Dan saya tidak tahu apakah sudah muncul dalam dalam hasil rapat kamar Mahkamah Agung ya. Tapi saya kira ada baiknya Bawaslu datang ke Mahkamah Agung, bicara bersama, membuat kesepakatan untuk membuat semacam rumusan yang namanya sentencing guidance itu ya. Saya kira demikian. Ada lagi nih hukum pidana. Baik, ini ada satu pertanyaan masuk di kolom chat. Saya bacakan. Baik. Hukum pidana dilarang menggunakan analogi, sehingga hakim tetap mengacu kepada undang-undang. Untuk jurisprudensi hanya dapat digunakan sebagai acuan. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan jurisprudensi sebagai kerangka hukum dalam landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pidana, begitu Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengutip dari judul webinar ini, jurisprudensi sebagai landasan kajian hukum penanganan pelanggaran pemilu, yang kami pertanyakan, jurisprudensi ini dapat digunakan sebagai kajian di tingkat Bawaslu, kepolisian, atau kejaksaan ketika membuat dakwaan. Jadi apakah jurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat dakwaan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perlu kasus dalam kurung objek kasus yang sama untuk menggunakan jurisprudensi dalam kajian hukum ya. Di sisi lain
Semisal ketika menggunakan kasus sebagai jurisprudensi di dunia politik akan dianggap membeda-bedakan penegakan keadilan jika digunakan untuk perbandingan kasus partai B. Begitu. Iya, terima kasih. Langsung saya tadi sudah saya sampaikan bahwa sifat jurisprudensi di Indonesia ya, karena kita menganut sistem hukum sipil itu tidak mengikat. Tetapi sebagai referensi itu kita bisa gunakan. Apalagi dalam kaitan dengan Bawaslu kan dia melakukan kajian saja, ya, kajian memasukkan terutama pertimbangan hukumnya. Jangan amar putusan ya, karena amar putusan itu bisa berbeda. Pertimbangan hukumnya, nah pertimbangan hukum dari hakim kita jadikan referensi untuk mengkonstruksi kasus gitu ya, untuk memperkuat dalil. Nah itu bisa dilakukan sebenarnya, tetapi analogi itu yang mungkin harus dihindarkan, meskipun barangkali beda tipis ya antara analogi dengan kita mengambil sebagai referensi, karena tetap saja ketika kita mengambil referensi dasarnya tetap analogi, cuma kalau dalam kasus analogi itu bahkan amar putusannya pun sama gitu kan. Jadi kalau analogi itu amar putusannya juga sama gitu. Kalau di sini tidak ya, karena dasar jurisprudensi itu hanya tadi sebut dia rest of fating aja, jadi hanya pendapat hukum saja. Nah itu penting dan saya kira akan lebih baik sekarang untuk membiasakan jurisprudensi sebagai bagian dari referensi dalam merumuskan kajian, atau mungkin polisi dan jaksa merumuskan sebagai bahan dakwaan ya. Karena biasanya juga sebaliknya gitu, sebaliknya pihak penasihat hukum itu malah kadang menggunakan referensi di luar pengadilan ya. Saya tahu biasanya kalau dalam pendidikan advokat itu diajarkan, cobalah digunakan metode bagaimana menyentuh hati hakim gitu kan. Jadi kolbu hakim yang disentuh, emosi hakim yang disentuh, maka keluarlah tuh filsafat segala macam ya di dalam pembelaan itu. Nah sebenarnya bisa juga dimasukkan oleh mahkamah, oleh Bawaslu, tapi mungkin karena penegak hukum gitu jurisprudensi yang dimanfaatkan, dan itu saya kira kalau itu dimulai itu akan mengubah pola pengambilan putusan di Indonesia ya, supaya hakim juga agak membaca lebih banyak gitu, untuk mendesak hakim supaya lebih banyak membaca juga sebenarnya. Kemudian tadi itu dalam pidana ya. Tadi coba lihat tadi yang kedua. Nah soal perbandingan itu ya. Nah inilah yang saya sebut soal analogi itu ya. Jadi memang harus hati-hati melakukan analogi itu, karena bisa jadi memang kita kan tidak mengenal model analogi seperti itu karena ada undang-undang gitu. Kalau di negara-negara Anglo-Saxon, karena memang tidak ada undang-undang, maka dasarnya analogi kasus lain. Mau tidak mau mereka akan menerima, misalnya dalam kasus yang lain berarti dianalogikan dengan kasus ini. Nah kalau di kita tidak, problemnya karena ada undang-undangnya, kenapa tidak mengacu pada undang-undang saja? Nah ini yang saya bilang harus hati-hati saja ya. Maka biasanya bagian pertimbangan saja yang diambil gitu. Nah yang menarik sebenarnya bagian pertimbangan juga karena jurisprudensi di kita tidak bersifat analogi, bisa jadi bagian pertimbangan itu di putusan-putusan yang lain yang mungkin tidak terkait sepenuhnya ya. Kalau ingin belajar seperti ini, baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengacu pada putusannya sendiri yang sudah lewat, yang sudah diputus gitu. Nah, itu ada beberapa putusan yang tidak persis mengacu pada kasus yang sama, tetapi pertimbangan hukumnya bisa memperkuat dalil gitu. Nah, itu dimanfaatkan. Intinya sebenarnya begini, bagaimana dalam kasus pidana Bawaslu bisa memperkuat dalil yang bisa mempengaruhi hakim, itu saja ya. Kan selama ini biasanya
kalau tidak ada analisisnya hanya yuridis, pasal ini penerapan pasal ini, pasal ini gitu. Nah, kalau misalnya ada ada referensi yang lain, saya kira akan lain hakim juga. Karena sekali lagi saya sampaikan, hakim harus mempertimbangkan semua dalil. Kalau misalnya sampai hakim melewatkan dalil, maka nanti akan muncul onvoldoende gemotiveer namanya, atau kekurangan pertimbangan. Ya. Jadi hakim itu kalau kekurangan pertimbangan, kalau di Belanda itu sudah dibatalkan putusannya tuh. Kalau di kita belum sampai ke situ ya. Nah, jadi pertimbangan tuh setiap dalil, misalnya ini ada Bawaslu mengutip salah satu mengutip salah satu putusan hakim yang terdahulu. Itu hakim yang memutus itu harus membahas itu, tidak bisa tidak. Ya, jangan kemudian dilewatkan. Kalau dilewatkan mudah sekali nanti kita sebut itu onvoldoende gemotiveer. Jadi kekurangan pertimbangan. Nah, kekurangan pertimbangan itu sangat buruk ya dalam putusan hakim itu. Jadi intinya itu saja ya, manfaatkan jurisprudensi untuk memperkuat dalil dalam penanganan kasus. Kalau dalam pidana berarti memperkuat dalil untuk dakwaan ya, sehingga nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Hakim mau tidak mau harus mempertimbangkan. Ya, kalau misalnya tidak mempertimbangkan di tingkat pertama berarti kan memori bandingnya gitu, kita menyebutkan bahwa hakim salah satunya kekurangan pertimbangan karena tidak mempertimbangkan salah satu dalil dari jaksa gitu, yang di dalil yang terkait dengan jurisprudensi ya. Nah, jadi begitu ya, harus hati-hati dengan analogi karena memang tadi itu kita apalagi aspek politik di Indonesia ini kan agak unik juga ya. Apakah ada jurisprudensi hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pemilu sebab regulasi pemilu tidak mengatur tapi lebih konsensus politik? Apakah ada jurisprudensi hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pemilu sebab ya sebenarnya sengketa pemilu ada ya. Ya, sengketa pemilu sudah ada kan putusan-putusan terkait dengan mungkin yang belum dilakukan itu adalah mengumpulkannya ya. Karena biasanya yang kalau di Belanda misalnya itu hampir setiap bulan putusan-putusan itu dimuat dan dianotasi oleh para guru besar. Dan di kita guru besar juga tidak melakukan anotasi. Jadi mereka punya Mahkamah Agung biasanya punya satu jurnal begitu yang isinya ya cuma bagaimana anotasi itu dilakukan. Sebenarnya waktu di Komisi Yudisial saya membuat semacam aplikasi, bisa dilihat di App Store ya, App Store. Itu ada namanya karakterisasi ya. Nah, di situ dimuat putusan-putusan, kemudian kita sederhanakan. Para pihaknya apa, siapa gitu, kemudian pertimbangan hukumnya apa, amar putusannya apa ya. Karena sebenarnya yang dilihat dari putusan itu saja. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan. Kalau misalnya Bawaslu ingin berperan, itu minta ke Komisi Yudisial untuk memasukkan putusan-putusan itu, sehingga nanti misalnya Bawaslu seluruh Indonesia tinggal menginstal gitu aplikasi karakterisasi, dan dia dengan mudah berarti ada putusan ini yang ini, dan itu tidak putusan lengkap ya. Nanti yang akan melakukan karakterisasinya adalah Komisi Yudisial, bagian mana yang harus dimuat gitu. Jadi itu saja sebenarnya, tidak semuanya. Harusnya ada jurisprudensi itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar ada jurisprudensi di pemilu dan pilkada? Karena di pemilu dan pilkada sepertinya semua potensi pidana ya karena pidana itu memang cenderung di Indonesia pidana itu kan prinsipnya legalitas ya. Jadi memang dihindari oleh para penegak hukum itu untuk menggunakan jurisprudensi gitu, analogi. Tapi boleh saja dicoba oleh
ini ya oleh oleh Bawaslu untuk memperkuat pertimbangannya saja ya, bukan amar putusan. Karena biasanya orang tuh fokus ketika membaca putusan tuh amar putusan ya, tadi misalnya langsung percobaan gitu kan. Yang dilihat putusannya, amar putusannya. Amar putusan itu bisa berbeda-beda, tapi mungkin untuk melihat amar putusan tuh sampai misalnya percobaan, kita lihat pertimbangannya apa. Nah kalau pertimbangannya keliru, nah kita bisa meng-challenge ya, melakukan koreksi, bukan men-challenge apa ya, membantah begitu ya, melakukan tandingan itu terhadap pertimbangan itu. Jadi jangan langsung melihat, jangan langsung membaca amar putusan, pertimbangannya yang dilihat ya. Karena bisa jadi mungkin pertimbangannya yang berbeda antara satu hakim satu dengan hakim yang lain ya, sehingga yang satu percobaan, yang satu dihukum berat begitu. Nah dilihat pertimbangannya, nanti kita lihat apakah pertimbangannya cukup tidak, misalnya dalam untuk kasus yang sama. Nah saya merasa bahwa Bawaslu harusnya salah satu fungsinya adalah menyatukan menyatukan hukum gitu dalam bentuk tadi itu jurisprudensi itu. Ada kesempatan ya. Kalau saya menyarankan sebaiknya satu, mengumpulkan putusan-putusan yang terkait dengan pemilu. Kedua, Bawaslu nanti mungkin melalui rakor ya berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk membuat semacam sentencing guidance gitu. Agar nanti Bawaslu seluruh Indonesia, kemudian mungkin juga Gakumdu lah begitu ya, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu punya rumusan yang sama gitu. Di Indonesia ini memang saya agak lupa menjelaskan. Di Indonesia ini ya harusnya misalnya termasuk antara jaksa dan hakim juga seringkali berbeda pemahaman. Kenapa? Karena kalau yang namanya kalau di Eropa dengan sistem hukum sipil, jaksa dan hakim itu di satu kantor. Kan sekarang jaksa terpisah di hakim. Jadi yang namanya dulu ya, setahun zaman Belanda gitu, yang namanya namanya Mahkamah Agung itu terdiri atas Ketua Mahkamah Agung dan kedua Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung. Jadi jaksa itu adanya di Mahkamah Agung, jaksa itu adanya di Pengadilan Negeri gitu. Maka di Eropa jaksa dan hakim itu namanya satu, yaitu magistrat. Bedanya hakim itu adalah sering disebut sebagai standing judges. Hakim yang hakim itu sitting judges ya. Hakim yang duduk. Jaksa itu adalah standing judges. Jaksa kan harus berdiri kalau membaca. Tapi mereka pendidikannya sama. Nah di kita karena sudah dipisah jaksa sama hakim ya sejak tahun 60-an gitu. Akhirnya ya terpisah saja gitu, cara pemikirannya segala macam. Dulu sekolahnya satu itu, sekolah hakim dan jaksa ya. Bahkan di Eropa itu mereka memang namanya sekolah hakim dan jaksa sampai sekarang ya. Mereka dididik sama-sama 2 tahun, lalu setelah itu mereka dites, kalau dia cocok jadi hakim, dia jadi hakim, kalau cocok jadi jaksa gitu. Nah di Prancis bahkan jaksa bisa jadi hakim, hakim bisa jadi jaksa. Di kita pernah ada itu jaksa yang jadi ketua Mahkamah Agung, Ali Said. Itu aslinya jaksa agung menjadi, karena memang harusnya jaksa sama hakim itu sama. Bedanya beda tugas saja, yang satu mendakwa, satu memutus gitu kan. Nah, di kita karena terpisah akhirnya maksud saya Bawaslu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat pedoman pemutusan gitu, agar Bawaslu, polisi, jaksa, dan hakim punya pikiran yang sama atau perspektif yang sama terhadap penanganan perkara pidana pemilu. Ya, saya kira demikian. Ya. Saya minta maaf. Baik, terima kasih. Saya kira cukup, nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi kita cukupkan. Maka kita menginjak kepada acara akhir, yaitu penutupan ya. Kami dari Fakultas Hukum UMS mengucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya kepada
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, karena ini merupakan tindak lanjut nggak Pak dari MOU antara kita ya, antara Fakultas Hukum dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ya. Saya harap kedepannya kita akan sering mengadakan forum-forum pencerahan seperti ini sehingga kita mendapatkan manfaat bersama-sama. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemantik kita, Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih SHM dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga narasumber kita Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Azhari yang sudah menemani kita berdiskusi bersama sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Pada akhirnya saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini terdapat kata-kata yang mungkin ya tidak sengaja menyinggung Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya pemberian kenang-kenangan kami serahkan kepada yang bertugas.